Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para hadirin muslimin muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita semua dapat berjumpa kembali dalam kajian hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua dari kitab Usfuriyah. Hadis yang kedua dari kitab Usfuriyah ini adalah tentang anjuran atau bisa dikatakan perintah agar kita semua tidak berputus asa di dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqim. Al-fajiru tai wong kang lacut, orang-orang yang berbuat dosa. Ar-raji kang ngarep rahmatullahi rahmati Allah ta'ala hale maulur sapa Allah iku aqrabu lawi perek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala minal abidi tinimbang wong kahaling ibadah al muqniti kang mutus saking rahmati Allah. Para bapak dan ibu hadirin semua yang saya hormati, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang melakukan dosa yang kemudian mengakui kesalahannya, lantas ia bertaubat mengharapkan ampunan Allah, orang yang demikian itu lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang tidak pernah merasa melakukan kesalahan meskipun dia orang yang ahli beribadah. Karena orang yang melakukan kesalahan kemudian menyadari kesalahannya, mengakui akan perbuatan dosanya, lantas ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan akhlak terpuji, merupakan sifat terpuji, karena itu adalah sifat insaniyah. Di dunia ini mustahil orang tidak melakukan kesalahan, orang tidak melakukan dosa, meskipun dia adalah orang yang ahli beribadah. Oleh karenanya jelas Rasulullah SAW bersabda, para pendosa, orang-orang ahli maksiat yang senantiasa mengakui kesalahannya, menyadari perbuatan dosanya, lantas dia bertaubat kepada Allah mengharapkan ampunannya, orang yang demikian itu akan semakin dekat kepada Allah dan semakin dicintai oleh Allah Ta'ala dibanding orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya bersalah meskipun dia adalah orang-orang yang ahli beribadah. Sehingga kita semua sebagai umat Islam tidak boleh merasa dirinya tidak akan melakukan kesalahan, merasa dirinya aman dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan menjadi orang kalau melihat orang melakukan dosa, bawaannya ingin mengkutuk, ingin mendoakan jelek, bahkan memvonis bahwa mereka-mereka adalah ahli neraka. Mereka-mereka tidak pantas menjadi ahli surga. Hanya dirinya lah yang pantas menjadi ahli surga karena merasa ahli ibadah. Jangan sekali-kali mempunyai perasaan seperti itu. Hidup ini adalah proses. Bisa jadi orang yang saat ini sedang ada dalam kemaksiatan, satu ketika nanti akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena menyadari kesalahan. Karena itu kita semua jika melihat orang-orang yang sedang melakukan kemaksiatan, orang yang masih hidupnya bergelimang dengan dosa, kita ajak, kita dakwai dengan baik-baik. Kalau memang kita tidak mampu menghentikannya, kita doakan semoga mereka itu berhenti dan mengakui, menyadari kesalahan. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah semua yang saya hormati, selaras dengan hadis Rasulullah SAW ada sebuah hikayah yang ditulis dalam kitab ini. Saya bacakan saja agar lebih jelas hikayahnya. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihissalam fakarihan nas ghaslahu wa dafnahu li fasqihi fa akhadha birijlihi wa tarahuhu fil mazbalah. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang meninggal dunia. Semua orang di kampung itu tidak ada yang mau mengurusi jenazah. Semua tidak ada yang mau mengurusi jenazah. Sampai-sampai orang yang mati itu dibuang begitu saja bagaikan membuang bangkai binatang. Dibuang di tempat pembuangan sampah. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Kemudian Allah menurunkan wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala ya Musa mata rajulun fi mahalatin fulan fil mazbalah. Kemudian Allah berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, telah meninggal dunia seorang laki-laki pada sebuah tempat yang demikian. Dia adalah salah satu wali, salah satu kekasih dari para kekasihku. Orang-orang tidak mau mengurusi jenazahnya, tidak mau menguburnya dengan baik. Maka pergilah, cari orang itu di tempat itu, lalu uruslah sebagaimana mestinya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, singkatnya begitu. Kemudian Nabi Musa bergegas melaksanakan perintah Allah, mencari orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa menemukan jenazahnya orang itu di tempat pembuangan sampah. Lalu orang-orang memberitahu kepada Nabi Musa bahwa itu bukan orang baik. Itu orang yang sangat jelek hidupnya. Banyak sekali kesalahan dan kemaksiatan yang ia lakukan. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa tidak yakin kalau itu adalah jenazah. Dia kemudian hampir meninggalkan dan tiba-tiba datang wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang meyakinkan bahwa itu benar orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa masih bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kata orang-orang adalah orang ini jelek sekali perbuatannya dalam waktu hidup. Kemudian Allah menjawabnya, betul apa kata mereka. Orang ini memang semasa hidupnya banyak sekali melakukan dosa, banyak sekali melakukan kesalahan. Akan tetapi ketika ia menjelang mati, menghadapi sakaratul maut, dia bertaubat dengan sesungguh hati kepada Aku.
Dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia melakukan kejahatan itu, melakukan perbuatan maksiat itu bukan atas keinginannya, bukan atas kesenangannya, tapi kondisi lingkungannya yang mengakibatkan dia terbawa ke dalam kemaksiatan yang sedemikian rupa. Bahkan sampai-sampai dalam doanya dia, dalam munajatnya kepada Allah ketika bertobat, si orang ini mengatakan, "Ya Allah, seandainya engkau menyiksa aku, maka yang akan merasa senang adalah musuh-musuhmu yaitu setan. Sedang kekasihmu merasa bersedih. Akan tetapi jika engkau mengampuni aku, maka yang akan merasa senang adalah para kekasihmu, dan musuh-musuhmu setan akan merasa bersedih. Terserah engkau ya Allah, mau mengampuni aku atau mau menyiksa aku. Terserah kamu ya Allah, mau menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan." Pada akhirnya taubatnya ini orang, munajatnya ini orang kepada Allah dengan sesungguh hati, diampuni segala kesalahannya di waktu dia hidup, dan akhirnya menjadi ahli surga. Inilah para bapak-bapak, para ibu-ibu semua hadirin yang saya hormati. Jika kita masih punya saudara, punya teman, punya tetangga yang secara lahir dia masih hidup dalam kemaksiatan, masih hidup dalam kemungkaran, saya berharap mereka segera bertaubat kepada Allah. Allah menunggu kesungguhan hati mereka di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun dosa manusia, jika ia sungguh-sungguh ingin meninggalkannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Demikian kajian hadis yang kedua secara singkat, mudah-mudahan bisa memberikan makna kepada kita agar kita lebih waspada dan bisa mengatur hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.